Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang peran guru dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, yang pertama yaitu syarat menjadi guru. Guru merupakan tenaga pendidik yang profesional karena secara tidak langsung mereka menerima dan memikul tanggung jawab pendidikan yang secara tidak langsung itu diserahkan oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Kemudian untuk syarat-syarat menjadi guru yaitu guru itu harus berijazah. Berijazah di sini yaitu ijazah yang dikatakan di sini yaitu ijazah yang dapat memberi wewenang untuk menjalankan tugas sebagai seorang guru. Terus yang kemudian yaitu guru harus sehat jasmani dan rohani. Nah, itu adalah syarat yang semua pekerjaan itu mempunyai syarat itu. Terus yang selanjutnya, guru harus bertakwa kepada Tuhan dan berkelakuan baik. Karena menjadi seorang guru itu digugu dan ditiru, oleh karena itu guru itu harus berperilaku yang baik. Terus yang selanjutnya, guru harus bertanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik, pembelajar dan pembimbing bagi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung yang lebih dipercaya oleh orang tua hendaknya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Terus yang selanjutnya, guru harus berjiwa nasional karena Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa yang mempunyai bahasa dan adat istiadat. Untuk menanamkan jiwa kebangsaan merupakan tugas utama seorang guru. Karena itulah guru harus terlebih dahulu mempunyai jiwa nasional. Kemudian peran guru sebagai pendidik terlebih dahulu. Guru dalam pendidikan mempunyai peran yang kompleks dalam kehidupan peserta didiknya. Peran guru sebagai pendidik adalah menanamkan sikap, nilai, dan perilaku melalui keteladanan sikap dan perilaku diri sendiri atau yang dipetik dari orang lain untuk ditanamkan kepada anak didiknya. Untuk selanjutnya yaitu peran guru sebagai pengajar. Mengajar merupakan salah satu tugas seorang guru yang harus dilakukan dengan baik karena tugas mengajar, guru menyampaikan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik. Menurut Suryo Subroto, tugas guru dalam proses pembelajaran itu dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu menyusun program pengajaran yang di dalamnya yaitu program tahunan pelaksanaan kurikulum pengajaran, program semesteran, program satuan pelajaran, dan perencanaan program mengajar. Terus yang kedua yaitu menyajikan atau melaksanakan pengajaran. Itu yang di dalamnya menyampaikan materi, menggunakan materi mengajar, menggunakan media atau sumber belajar. Terus yang terakhir yaitu mengelola kelas atau mengelola interaksi belajar mengajar. Terus yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Nah, yang di dalamnya yaitu menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik, melaporkan hasil evaluasi peserta didik, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa peran guru sebagai pengajar adalah proses mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan merencanakan pengajaran, melaksanakan pengajaran, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai pembaharu. Artinya, guru sebagai panglima utama yang bertugas membawa perubahan terhadap peserta didik yang pada awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya buruk menjadi baik dari hasil proses kegiatan belajar dan mengajar serta penerapan nilai-nilai positif baik secara privat maupun publik yang dilaksanakan secara profesional. Maksud dari pembaharu di sini yaitu guru membawa pembaruan terhadap siswa dari siswa tersebut tidak tahu menjadi tahu karena adanya proses belajar mengajar baik itu dalam sisi kognitif, afektif maupun psikomotorik dari siswa tersebut.
Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi sikap, minat, atau nilai, dan perubahan kemampuannya, yakni peningkatan kemampuan atau melakukan berbagai jenis kinerjanya. Jadi di sini peran guru sebagai pembaharu yaitu membawa perubahan terhadap siswa dalam memperbaiki tingkah laku, sikap, minat, atau nilai, dan perubahan kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu peran guru sebagai pembimbing. Peran guru sebagai pembimbing ini bertujuan agar siswa dapat menemukan berbagai potensi yang ada dalam diri siswa serta membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri dan produktif. Dalam hal ini peran guru sebagai pembimbing yaitu membimbing siswa agar siswa tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya serta dapat menjalankan tugas-tugasnya sehingga dapat tercapai sebagai individu yang mandiri dan produktif. Agar guru dapat mengoptimalkan perannya sebagai pendidik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, guru harus memiliki pemahaman terhadap anak yang dibimbingnya, sehingga dalam proses pembimbingan guru dapat mengetahui sikap apa yang harus diambil ketika membimbing sebuah kelas. Yang kedua yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga guru tersebut dapat mengetahui potensi yang dimiliki seorang anak dan dapat mengembangkan potensi anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu guru seyogianya dapat menjalin hubungan yang akrab, penuh kehangatan dan saling percaya, sehingga ketika anak tersebut mengalami kesusahan, guru dapat membimbing anak tersebut agar dapat memecahkan masalah yang dialaminya. Untuk yang lain bisa dibaca di makalah masing-masing. Selanjutnya yaitu profesionalisme guru. Guru yang profesional dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, guru menguasai landasan pendidikan. Guru menguasai landasan pendidikan ini maksudnya guru mengetahui tujuan dari pendidikan yang akan dilaksanakannya ketika mengajar di kelas. Yang kedua, guru memahami bidang psikologi pendidikan. Maksudnya ketika di dalam kelas guru dapat menyesuaikan apa yang akan diajarkannya sesuai dengan kriteria anak masing-masing, sehingga pelajaran tersebut dapat mudah diterima oleh siswanya. Selanjutnya, guru menguasai materi pembelajaran. Jadi ketika di dalam kelas penguasaan materi pelajaran, guru menguasai materi pelajaran itu sangat penting, karena ketika guru sudah menguasai pelajaran, si anak tersebut ketika menerima pelajaran tersebut pun akan lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu mampu mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran. Dalam hal ini digunakan metodologi dan strategi pembelajaran agar siswa tersebut lebih semangat dalam pelajaran karena dia menemukan hal-hal baru tentang materi pelajaran serta sebuah strategi agar siswa tersebut tidak merasa bosan dalam belajar. Mampu dalam merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar. Maksudnya guru dapat memanfaatkan fasilitas yang ada serta membuatnya lebih kreatif sehingga si anak tersebut semangat dalam belajar. Yang selanjutnya mampu melaksanakan evaluasi, terus mampu menyusun program pembelajaran, mampu melaksanakan unsur penunjang dan melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah untuk meningkatkan kinerja. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa peran guru dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, seorang guru harus mengetahui syarat menjadi guru, mengetahui perannya sebagai pendidik, sebagai pengajar, pembimbing, pembaharu, dan tenaga profesional. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.